Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Sajidin, NPM 1921919038. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani. Saya di sini akan memaparkan mengenai materi yakni kerangka dasar kurikulum 2013, di mana di dalamnya terdapat beberapa pembahasan yang saya akan bahas berikutnya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai hakikat kurikulum 2013. Ketika kita memasuki dunia pendidikan, kita pasti tidak asing mendengar istilah pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari dua macam, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara karakter merupakan sebuah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti seseorang yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Hakikat kurikulum 2013 menginginkan perubahan yang menyeluruh dalam diri pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang mampu mengubah manusia menjadi lebih baik. Pendidikan yang baik diharapkan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban. Konsep perubahan terletak pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ada dalam kurikulum 2013 yang dinilai secara keseluruhan tidak terpisah-pisah. Kurikulum 2013 merupakan bekal bagi peserta didik sebagai subjek didik untuk meningkatkan kreativitas yang dimiliki karena posisi peserta didik diberi porsi yang dominan. Kurikulum 2013 muncul sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya dan untuk menjawab akan pendidikan karakter. Kurikulum ini didesain dengan mengintegrasikan karakter dalam proses pengimplementasiannya. Pada semua komponen kurikulum harus mencerminkan karakter yang hendak dicapai. Demikian juga pada proses pembelajarannya. Oleh karena itu, pada kurikulum 2013 muncul kompetensi inti sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat kurikulum 2013. Untuk materi selanjutnya mengenai apa itu landasan kurikulum 2013. Landasan kurikulum 2013 yang terdapat dalam UU Sikdiknas pasal 1 butir 1 dan 2, yakni hakikat pendidikan merupakan peserta didik secara aktif yang dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kompetensi yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Landasan kurikulum 2013 atau kerangka dasar kurikulum 2013 Permendikbud nomor 68 tahun 2013 menyatakan pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Selain itu juga, peserta didik merupakan pewaris budaya bangsa yang kreatif. Pendidikan ditunjukkan untuk dapat mengembangkan akademik yang melalui pendidikan disiplin ilmu. Pendidikan juga bertujuan untuk dapat membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang jauh lebih baik daripada masa lalu dengan berbagai macam kemampuan.
kurikulum 2013 dengan demikian menggunakan landasan sebagai di atas dalam mengembangkan dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa, serta umat manusia. Mungkin itu pemaparan mengenai landasan kurikulum 2013. Materi berikutnya yaitu prinsip kurikulum 2013. Sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat dan berbagai perkembangan serta perubahan dalam kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi sangat perlu diperhatikan dan juga dipertimbangkan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu pengembangan prinsip kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Selain itu, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Selain itu, tingkat nasional dikembangkan oleh pemerintah, tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah, tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Mungkin itu saja pengertian dari prinsip kurikulum 2013. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur kurikulum 2013. Dengan berlakunya kurikulum 2013, maka struktur kurikulum sekolah keberbakatan dapat mengadopsi struktur kurikulum dari SMA maupun madrasah aliyah sesuai dengan Permendikbud nomor 69 tahun 2013 atau juga bisa menggunakan struktur kurikulum SMK atau MAK sesuai dengan Permendikbud nomor 70 tahun 2013 dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan keunikan dan layanan khusus bagi anak berbakat bidang olahraga. Idealnya, struktur kurikulum sekolah keberbakatan terdiri atas kompetensi inti, mata pelajaran, bahan pelajaran, kompetensi dasar. Adapun secara rinci mengenai apa yang saya sudah jelaskan. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Dirancang berdasarkan tahapan keterbakatan peserta didik melalui kompetensi inti yang diharapkan interaksi praktikal di berbagai kompetensi pada peserta didik dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mata pelajaran yaitu konsep struktur kurikulum sekolah keberbakatan mengacu pada konsep kesamaan muatan antara sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Struktur kurikulum sekolah keterbakatan terdiri atas kelompok mata pembelajaran dan juga kelompok mata pembelajaran pilihan. Selain itu ada juga beban belajar, di mana keseluruhan kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, serta 1 tahun pembelajaran. Biasanya untuk beban belajar tiap jenjang pendidikannya berbeda-beda. Yang terakhir dari struktur kurikulum 2013 yaitu kompetensi dasar, yakni untuk mencapai kompetensi inti, kompetensi dasar harus dapat dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik maupun kemampuan peserta didik dan ciri khas masing-masing mata pelajaran. Itu saja mengenai struktur kurikulum 2013.
Selanjutnya untuk materi yang terakhir mengenai standar nasional pendidikan. Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 mengenai standar nasional pendidikan meliputi yaitu standar isi yang merupakan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan juga kalender akademik. Selain standar isi, ada juga standar proses yang merupakan kunci berlangsungnya proses pembelajaran di mana program pendidikan diimplementasikan. Ada juga standar kompetensi lulusan yang ditentukan dan diukur melalui kualitas lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tertentu dan kualitas lembaga pendidikannya sebaliknya dinilai pula dari kualitas lulusan yang dihasilkannya. Ada juga standar pendidik dan tenaga kependidikan, mencakup kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Selain itu, ada juga standar sarana dan prasarana yang mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berrekreasi, serta sumber belajar yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk juga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta fasilitas belajar mengajar lainnya. Untuk standar selanjutnya yaitu standar pengelolaan, yakni kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, baik itu kabupaten, kota, provinsi maupun nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Selain standar pengelolaan, ada juga standar pembiayaan yang merupakan kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Untuk standar yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan yang berfungsi sebagai barometer atau pendidikan nasional yang digunakan sebagai dasar perbaikan dan untuk reformasi pendidikan dari keterbatasan dan kelemahannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi kerangka dasar kurikulum 2013 pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurangan, karena saya pun masih belajar. Saya Muhammad Fadlan Sajidin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.